Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan kita dengan Allah meminta pertolongan dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk penghulu para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau serta seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan bagi kami dada kami, mudahkan bagi kami urusan kami, dan hilangkan kesulitan dalam kami berbicara, agar orang-orang bisa faham dan memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang beriman kepada Allah. Al-iman billah, yang merupakan rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, kita mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada. Unsur yang kedua, kita meyakini kalau Allah adalah Rabbul Alamin. Dia ada, Dia yang mencipta, Dia yang membuat alam semesta ini, Dia yang mengatur, Dia yang memiliki, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Unsur yang ketiga, kita meyakini bahwa yang berhak mendapatkan pengabdian kita, ibadah kita, sesembahan kita hanya Allah. Kita tidak menyembah selain Allah Jalla Jalaluh. Karena menjadi tuntutan orang yang meyakini Allah itu pencipta, orang ini harus beribadah hanya kepada Allah dan tiada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat, yaitu beriman dengan Asma'ullah Al-Husna. Beriman dengan nama-nama Allah yang indah dan dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah ta'ala mengatakan, yu'minul muslim bima lillahi ta'ala min asma'il husna. Seorang muslim harus percaya dengan nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah. Percaya dengan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Wala yata'awwaluha fayu'attiluha. Seorang mukmin tidak mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, akhirnya dia meniadakan nama-nama Allah. Karena ada yang merasa, kok kayaknya nggak masuk akal ya, kayaknya yang dimaksud maknanya ini mungkin. Nanti saya akan membahas hal itu. Wala yushabbihuha bi sifatil muhdatsin. Dan tidak boleh seorang mukmin menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya, lalu mengatakan seperti ini sifat Allah, atau memberikan contoh sifat Allah seperti sifat makhluknya. Karena itu mustahil, jemaah. Mustahil. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada. Wa huwa as-sami'ul basir. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Lalu beliau mengatakan fa huwa innama yuthbitu lillahi ma athbata li nafsi. Dalam urusan asma Allah dan sifat-sifat Allah, kita ini babnya adalah bab berita. Kita tidak pernah melihat Allah.
Bagaimana kita mengetahui Allah itu Sami, Allah itu Basir, Allah itu Alim, Allah itu Qadir? Bagaimana kita mengetahui hal itu? Urusan ini kita mengetahui karena ada informasi yang disampaikan kepada kita dari Allah atau dari Rasulnya. Kita tidak bisa mencapai Allah dengan logika kita. Lalu kita memberikan sifat-sifat tersendiri yang kita maui, kita berikan nama-nama buat Allah Jalla Jalaluhu seenak kita, enggak. Syekh mengatakan yuthbitu lillah ma athbata li nafsi. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Rabbnya, baik itu asma atau sifat, baik itu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, maka kita menetapkan hal itu. Bagaimana kau menetapkan kalau Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya? Istiwa itu artinya ala wartafa, di atas dan meninggi. Dari mana kau tahu? Ya Allah yang ngasih tahu. Kalau enggak kita nggak tahu. Kita ini makhluk yang akal kita terbatas. Dan Allah memberikan informasi kepada nabinya, dan nabinya menyampaikan kepada kita. Lalu tugas kita, kalau itu perintah, maka kita melaksanakan perintah. Kalau itu berita, maka kita mempercayai berita tersebut. Wa tammat kalimatu rabbikal husn. Sempurna kalimat-kalimat Allah yang maha mulia. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsih. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan untuk diri. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak diambil ngantuk, ya kita nafikan. Allah mengatakan wa ma massana min lughub. Dan kita tidak ditempa kelelahan, artinya Allah tidak lelah. Tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan dunia atau bumi dan langit selama 6 hari, lalu Allah beristirahat pada hari ke-7. Pada hari Sabtu beristirahat. La. Allah mengatakan wa ma massana min lughub. Maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah, satu pun tidak ada. Kita nafikan hal itu. Dan itulah sikap seorang mukmin terhadap berita yang Allah sampaikan, terhadap informasi tentang Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Min kulli aibin wa naqsin. Menafikan segala sifat-sifat kekurangan yang aib, ijmalan wa tafsiran, secara global dan secara terperinci. Kenapa kita melakukan itu? Kita ini beriman tidak ikut-ikutan. Tapi Syekh mengatakan karena ada dalil-dalil, argumentasi dari Al-Quranul Karim, dari sunnah-sunnah Nabi, dan secara logika pun kita harus menerimanya. Beliau menyebutkan yang pertama dalil-dalil naqli. Beliau mengatakan Allah ikhbaruhu ta'ala bi nafsihi. Allah memberitahukan dengan sendirinya. Allah yang ngasih tahu kita tentang nama-namanya dan sifat-sifat. Allah yang ngasih tahu kita. Buka itu surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, dan milik Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Allah yang mengatakan hal itu. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ingat, nama-nama Allah ini mengandung arti, bukan nama kosong dari arti, jemaah. Karena kalau nama Allah itu dikatakan Allah Sami', Allah Maha mendengar, tapi Allah tidak mendengar. Berarti nama ini tidak indah. Ketika kita mengatakan fulan ini Masya Allah orang dermawan, tapi dia itu pelit, berarti nama dermawan itu tidak pantas buat dia. Bahkan nama dermawan itu menjadi celaan buat dia. Sedangkan nama-nama Allah husna,
Nama-nama Allah indah. Allah mengatakan fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang indah itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan kau tinggalkan, biarkan tuh orang-orang yang melampaui batas dalam nama-nama Allah, menafikan nama-nama Allah, meninggalkan nama-nama Allah. Apa kata Allah? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Berapa nama-nama Allah? Berapa jemaah? Hah? 99. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ustaz, tapi ada hadis yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan sesungguhnya milik Allah 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghitungnya, dia akan masuk surga. Bagaimana Ustaz? Nah, hadis ini tidak membatasi nama Allah hanya 99. Hadis ini menyatakan yang bisa menghitung 99 masuk surga. Karena dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Doa yang mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu. Ini kita disuruh berdoa dengan nama Allah. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut. Yang nama itu kau ajarkan kepada seorang dari hamba-Mu, atau nama itu kau turunkan dari dalam salah satu kitab, atau nama itu hanya kau aja yang tahu, hanya Allah yang tahu, maka berarti nama Allah tidak terbatas. Berkaitan dengan sabda Nabi SAW, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung 99 nama Allah ini akan masuk surga. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim biasanya ada nama-nama Allah. Apakah penentuan nama-nama Allah yang 99 itu dari Rasulullah SAW? Tidak. Itu ijtihad para ulama yang memasukkan nama Allah dari awal, karena ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan di sana, dan ada yang bukan termasuk nama Allah atau diperselisihkan ada di sana. Seperti nama Allah Al-Muta'al, Al-Aliyu, Al-A'la. Ini 3 nama sebenarnya, 3 nama. Muta'al, Al-Aliyu, Al-A'la. Nama umpamanya Al-Ilah. Nama-nama yang lainnya yang kadangkala tidak disebutkan di beberapa kumpulan kitab-kitab Asma'ullah Al-Husna. Karena memang penentuan 99 itu kembali kepada ijtihad para ulama. Baik, apa makna menghitungnya? Ada 4 tingkatan menghitung Asma'ullah Al-Husna. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama hanya menghafal lafaz. Tadi imam baca tuh di rakaat kedua, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul qudus. Kita hanya menghafal al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Kita hanya menghafal. Ini tingkatan yang pertama. Dan biasanya tingkatan pertama ini memang untuk orang-orang yang ya mungkin buat anak-anak ya. Karena anak-anak itu belum bisa mencerna maknanya. Ya namanya anak-anak. Tingkatan kedua, memahami artinya. Dia menghafal 99 nama dan dia memahami arti. Tahu apa arti. Ini tingkatan yang kedua. Orang sudah faham. Sehingga tatkala dia berdoa dengan nama Allah, dia faham artinya. Yang ketiga, berdoa dengan Asma'ullah Al-Husna.
Artinya kita gunakan nama-nama itu untuk berdoa. Umpamanya, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ghafirat Dzam, Ya Ghafur, Ighfirli Dzunubi. Kita minta, kita panggil nama Allah, lalu kita sesuaikan dengan permohonan kita. Kita mau minta ampun, ya kau panggil Ya Ghafur, Ya Ghaffar, kau minta. Ketika mau minta rizki, kau panggil nama Allah dengan Razzaq, Ya Razzaq. Kau baca Ya Razzaq, Ya Razzaq, engkau yang memberikan rizki Allah kepada semua di muka bumi ini. Ya Razzaq, urzuqni ya Allah. Kau minta dengan nama. Artinya ketika seorang mengenal Allah lewat nama-namanya, dia akan semakin cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Doa Lailatul Qadar. Apa doa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu berdoa dengan asma'ullahul husna. Allahumma ya Allah innaka afu. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Ya Allah, engkau cinta dengan maaf. Maafkan hamba ya Allah. Allahumma antar razzaq. Ya Allah, engkau adalah yang maha memberikan rizki. Kalau kau meminta apa lagi, terserah, dengan nama-nama Allah kau gunakan. Umpamanya kau adalah orang yang tidak penyabar, yang tidak tabah, yang suka marah, kau panggil Allah dengan namanya apa? Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Kau panggil ya Allah, berikan kepada hamba ketabahan dan kesabaran. Aku orang yang emosi ya Allah, aku orang gampang marah. Engkau maha halim, Engkau maha tabah, Engkau sabar. Berikan kesabaran kepada hamba. Itu berdoa dengan asma'ullah al-husna. Itu tingkatan yang ketiga. Sehingga orang ini dalam kehidupannya mau minta, dia kenal dengan nama. Dia sudah hafal, dia sudah paham dengan artinya. Tinggal sekarang berdoa. Yang keempat, dan ini tingkatan yang paling indah dan yang paling sempurna, ketika seorang beribadah dengan nama-nama Allah yang indah. Gerak-gerik dia dalam kehidupan ini terikat dengan nama-nama Allah yang indah. Dia mau nipu, dia ingat. Dia ingat nih, Allah itu qahhar. Allah itu azabnya sangat pedih. Allah itu raqib. Allah itu alim. Allah itu basir. Allah ngelihat tuh. Maka di situ seorang hamba ketika dalam perjalanan hidup ini, asma'ullah itu mendampingi dia. Melakukan dosa jadi nggak jadi. Mau ngomong sesuatu yang buruk dia tahan. Mau nipu nggak jadi. Mau berdusta nggak jadi. Maka ini tingkatan seorang yang beribadah dengan asma'ullah al-husna. Dia tidak akan sombong. Karena mutakabbir ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat dengan firman Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Man naza'ani fihima azabtuhu aw alqaituhu finnar. Kesombongan itu hanya milik Allah, kebesaran itu hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Enggak. Siapa yang mengambil kesombongan sifat Allah, dia pakai, Allah sampaikan, Allah cemplungkan dia ke dalam api neraka. Enggak sombong dengan ilmunya. Karena dia tahu Allah alim. Kau ini punya ilmu karena Allah yang kasih ilmu. Maka di situ orang akan tawadhu jemaah dengan ilmu yang dia miliki. Dia akan kenal dengan nama Allah Syakur. Dia akan pandai bersyukur. Ya Allah, nikmat Allah itu banyak ya, aku aja yang kurang bersyukur. Aku aja yang kadang-kala, ya subhanallah jemaah. Kita ini kadang-kala merasa hidup nggak nyaman terus jemaah. Antum tahu Fir'aun itu nggak pernah merasakan apa yang pernah antum rasakan sekarang. Di zaman Fir'aun ada kulkas ya. Antum sekarang bisa panas-panas minum air es, Masya Allah. Fir'aun nggak pernah. Antum lihat Namrud. Antum kalau lihat Fir'aun itu kadang-kala dikipasin sama apa?
Ada dayang-dayang yang ngipasin. Sekarang antum pakai kipas angin, pakai AC. Mereka nggak pernah merasakan kita ini hidup lebih daripada raja-raja itu. Cuma kita kurang bersyukur. Jemaah. Maka disitu lihat syakur. Allah ya Allah ya. Allah tuh kita beramal sedikit kasih pahala yang banyak ya. Sehingga kita pandai mensyukuri manusia, pandai berterima kasih kepada manusia. Kita ingat la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sehingga mendorongmu untuk pandai berterima kasih kepada manusia. Ingat, itu tingkatan Asma'ullahul Husna, yakni menghitung Asma'ullahul Husna. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kau panggil Allah, kau panggil ya Allah, kau panggil ya Rahman, apa aja. Dengan nama yang mana kau panggil, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Kita mau panggil Allah dengan nama ya Musawwir, kau mau panggil ya Aziz, ya Hakim, ya Azim, kau panggil dengan nama itu. Fadhal. Allah punya nama-nama yang indah. Artinya yang kau panggil adalah Allah dengan nama-nama yang itu. Kemudian Syekh menyebutkan Allah mensifati dirinya dalam Al-Quranul Karim bahwa dia Sami', maha mendengar. Dia Basir, dia maha melihat. Alim, dia maha mengetahui. Hakim, banyak hikmah dan kebijakannya. Qawi, Allah maha kuat. Aziz, Allah maha perkasa. Latif, Allah maha lembut. Khabir, Allah maha mengetahui secara detail. Syakur, Halim, Ghafur, Rahim. Dan Allah kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Berbicara. Dan Nabi Musa mendengar ucapan Allah. Berarti Allah berbicara. Ustaz, apakah kalau kita menetapkan Allah berbicara, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya? La. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Dan bicaranya Allah dengan bicaranya manusia beda. Kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mendengar enggak? Allah maha mendengar. Kau dengar enggak? Ya aku bisa dengar. Apa ketika engkau menetapkan Allah maha mendengar dan manusia bisa mendengar? Faja'alnahu sami'an basira. Di surat Al-Insan Allah katakan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah maha mendengar. Tapi kau tahu, laisa kamitslihi syai'. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Terus gimana? Ya udah kita nggak tahu. Allah mengatakan dia Sami, dia maha mendengar, Allah mendengar. Pendengaran itu sesuai dengan kehormatan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Kita ajak makhluk aja beda-beda pendengarannya. Antum lihat ada makhluk yang bisa mendengar jauh sekali. Ada makhluk yang nggak bisa mendengar kecuali suara-suara yang dekat. Bagaimana perbedaan antara makhluk dengan Khaliq, jamaah? Maka tentunya Allah lebih mulia dan Allah maha mendengar, iya. Allah berbicara, iya Allah berbicara. Al-Quran ini apa? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Kita menetapkan iya. Ingat, ini babnya bab berita. Artinya kita kalau ada berita dari Allah, ya sudah aku menetapkan. Kalau Allah mengatakan tidak, aku katakan tidak. Allah mengatakan iya, aku katakan iya. Wa annahu istawa ala arsyih. Kata Syekh, Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dari awal Syekh mengatakan kita tidak menakwilkan. Akhirnya kita meniadakan. Enggak, Allah enggak beristiwa. Ingat, kita beriman kepada Allah dengan berita. Allah mengatakan dirinya di atas sana. Di atas sana. Ingat, Allah tidak butuh dengan tempat. Dan kita tidak menetapkan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya seperti orang duduk di atas. La. Istiwa itu artinya tinggi di atas. Di terjemahan bahasa Indonesia bersemayam, dan terjemahan ini tidak tepat, tidak mewakili makna istiwa.
Kalau antum buka kamus besar bahasa Indonesia, antum akan dapati makna istiwa, makna bersemayam adalah duduk, menempati. Tidak. Istiwa itu artinya ala wartafa. Kita memahami nama Allah lewat bahasa Arab. Makanya nanti kita akan lihat perkataan Imam Malik. Syekh menyebutkan di sini. Baik, ana akan membacakan wa annahu khalaqa biyadayhi, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Siapa yang mengatakan ini? Allah yang mengatakan ini. Kita nggak boleh bikin-bikin. Dan kita juga tidak boleh menafikan. Enggak, bukan itu maksudnya. Allah yang menetapkan. Dan Nabi juga tidak menjelaskan kecuali sesuai dengan hal itu. Lalu dikatakan wa annahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena ada yang mengatakan enggak, Allah enggak cinta. Kalau kita katakan Allah cinta, berarti Allah sama dengan makhluknya. La. Allah yang mengatakan yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Cintanya Allah enggak sama dengan cinta manusia. Karena ada yang mengatakan enggak, Allah enggak cinta, tapi Allah menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan buat orang itu salah satu bukti cinta, tapi bukan makna cinta. Waradiya anil mu'min, Allah ridha, ya. Dalam Quran dikatakan ridha Allah, dalam Al-Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan mereka ridha. Allah ridha, mereka ridha, tapi keridhaan Allah berbeda dengan keridhaan manusia. Ingat, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya supaya orang ini tidak menafikan sifat Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah, tapi Allah Maha mendengar. Terus bagaimana pendengarannya beda dengan pendengaran makhluknya? Nggak sama, jemaah. Bukan berarti kalau kita mengatakan Allah mendengar, lalu kita tidak berpegang teguh dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang, kalau kau menetapkan itu berarti apa artinya walam yakul lahu kufuwan? Iya, Allah tidak ada yang sama Allah. Tapi Allah Maha mendengar. Dari mana kau tahu? Ingat, Allah yang ngasih tahu kita. Kita nggak bikin-bikin. Lalu dia mengatakan ila ghairi dzalika minas sifati dzatiyah. Ada sifat zat Allah, ada sifat perbuatan Allah, seperti datangnya Allah nanti pada hari kiamat, turunnya Allah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, kita mempercayai. Tapi ingat, tanpa menyamakan dengan makhluk. Enggak, Allah tidak sama dengan makhluk. Baik, yang kedua, Syekh mengatakan Nabi SAW menginformasikan kepada kita tentang sifat Allah. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Contohnya, Syekh menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yadhaqullahu min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Nabi mengatakan SAW, Allah tertawa dari dua orang, satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Dikatakan Allah tertawa. Kita tetapkan na'am. Kita tidak merubah, enggak. Tentunya tidak sama dengan sifat makhluk. Ingat, dalam semua sifat Allah yang ada dalam benak kita, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang menyerupai Allah. Nabi mengatakan bahasa Arab, sahabat memahaminya. Mereka orang-orang Arab, apa yang dipahami oleh para sahabat? Ya sudah, apa yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian hadis lain umpamanya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Dikatakan Allah turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir,
ketika tersisa sepertiga malam. Sepertiga malam akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepada aku, memohon kepada aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang akan minta kepada aku akan kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang istighfar kepada aku akan ampuni dia. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Dikatakan Allah yanzil, iya, ingat enggak sama dengan makhluk. Harus ada di benak kita. Kita ini nggak tahu amat zat Allah, jamaah. Kita hanya tahu Allah mengatakan dia turun, ya Allah turun. Lalu jangan sampai, oh berarti kayak orang turun dari laut. Nggak boleh kita mengatakan itu. Berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kita juga tidak menafikan, Ustadz, mungkin maksudnya turun itu rahmatnya Allah yang turun. Rahmat Allah turun bukan hanya sepertiga malam akhir. Enggak. Dan disebutkan dalam hadis ini, Allah mengatakan siapa yang mau minta sama aku. Itu bukan rahmat, tapi Allah yang mengatakan itu. Kemudian disebutkan Allah gembira. Lallahu asyaddu farah. Allah itu lebih gembira dengan taubatnya hambanya daripada orang yang kehilangan onta dengan isinya lalu onta itu kembali. Dan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya kita kenapa mengatakan ini, ya sahih hadis. Ada seorang budak yang ditanya sama Nabi alaihissalam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Siapa yang tanya? Nabi yang tanya. Nabi yang tanya aina Allah. Hadis ini sahih. Karena ada orang yang menolak hadis ini. Ya, kalau benar dengan riwayat Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika Ali ditanya aina Allah, lalu Ali mengatakan, man ayyanal aina la yuqalu innahu aina. Siapa yang telah menciptakan di mana tidak dikatakan dia ada di mana. Kalau ini sahih, selesai urusannya. Tapi itu makdzub, dusta, dinisbatkan kepada Nabi alaihissalam. Para ulama menyebutkan hadis Aus saja yang tidak pernah Nabi mengatakan hal itu dusta, tidak benar. Yang sahih diriwayatkan Muslim, Nabi berkata kepada budak ini, aina Allah? Di mana Allah? Jangan sampai ada yang mengatakan, oh berarti Allah tuh punya tempat. Kalau kau mengatakan Allah punya tempat, Allah butuh sama tempat, Allah butuh sama arsy, tidak benar. Allah yang menciptakan arsy. Allah lebih besar dari arsy itu. Allah tidak butuh dengan arsy itu. Tapi Allah mengatakan dia berada di atas arsy. Allah yang mengatakan, ingat, dalam urusan ini babnya itu kita menerima informasi saja. Nabi mengatakan ke budak, aina Allah? Faqala fis sama. Allah di atas, di langit. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Allah di atas, di langit. Qala ana man? Aku siapa? Nabi bertanya kepada dia. Qalat anta Rasulullah. Budak perempuan ini mengatakan, engkau adalah Rasulullah. Qal a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi alaihissalam, bebaskan dia, sesungguhnya dia beriman. Ingat jemaah, kita beriman dengan informasi yang datang kepada kita, tidak mengakal-akali. Kemudian yang ketiga, Syekh menyebutkan iqrarus salafis salih. As-salafus salih dari para sahabat, dari para tabi'in, dari imam yang 4 disebutkan di sini, semuanya mereka menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka tidak menakwilkannya, tidak memalingkannya dari makna yang sebenarnya, atau menolak, atau mengatakan enggak, ini bukan zahirnya. Karena ada sebagian yang berpendapat zawahirul Quran, makna-makna zahir Al-Quran itu adalah kekufuran. Dan ini tidak benar, jangan. Karena dia menolak. Dikatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Oh, gimana Allah berbicara dengan Nabi Musa? Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Kau itu nggak tahu sama Allah. Allah yang ngasih tahu kita. Tugas kita menerima informasi dari Allah.
Kemudian falam yathbut, disebutkan oleh Syekh, tidak ada satupun riwayat dari sahabat Nabi yang benar. Kalau tadi riwayat Ali dikatakan, Ali mengatakan man ayyanal aina la yuqalu innahu aina, ini riwayat tidak sahih, tidak benar. Makanya kalau ada berita, lihat sahih apa enggak. Kalau sahih terima, enggak sahih afwan. Tidak ada satupun di antara para sahabat yang menakwilkan sifat-sifat Allah atau menolaknya, atau mereka mengatakan makna yang zahir tidak diinginkan oleh Allah. Tapi yang terjadi, semua mereka beriman dengan arti, dengan apa yang dimaksud dari ayat-ayat itu. Wa yahmilunaha ala zahiriha, mereka membiarkan seperti makna zahirnya. Wa hum ya'lamun, dan ingat semua sahabat itu tahu bahwa sifat Allah laisat ka sifatil muhdatsin min khalqih. Sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Mereka tahu itu. Ketika Nabi mengatakan yadhaku rabbuna sallallahu alaihi wasallam, Allah tertawa, mereka tahu sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Imam Malik pernah ditanya oleh seorang, lihat masa Imam Malik, mulai ada orang mungkin yang bingung ketika Allah beristiwa di atas arsy. Orang ini tanya tentang surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy, beristiwa di sana. Istiwa artinya tinggi di atas sana. Ingat, bukan bersemayam. Tolong, arti bersemayam ini diganti, karena Ana sampaikan tadi makna bersemayam ini tidak mewakili makna istiwa dalam bahasa Arab. Kurang tepat ketika dikatakan bersemayam. Faqal, kata Imam Malik ketika dikasih pertanyaan ini, beliau sampai keringetan. Beliau menunduk. Ini pertanyaan yang baru. Ditanya tentang bagaimana. Beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab itu maknanya diketahui. Artinya semua sahabat yang membaca Al-Quranul Karim, Nabi ketika menyampaikan itu kepada para sahabatnya, mereka tahu makna istiwa. Makna istiwa bukan menguasai, bukan. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menguasai arsy, Allah itu menguasai semuanya, jemaah. Semuanya Allah menguasai. Tapi para sahabat memahami istiwa. Imam Malik nggak pernah belajar dari gurunya tentang bagaimana istiwa. Modelnya itu kayak apa tuh? Maka dia mengatakan istiwa maklum. Istiwa yang artinya tinggi di atas itu maknanya diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun pertanyaanmu tentang bagaimana itu tidak diketahui. Nggak tahu kita. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Dalam riwayat wal imanu bihi wajib, iman kepada istiwa itu wajib, dan pertanyaan ini bid'ah, baru. Nggak ada sahabat Nabi yang tanya sama Nabi gimana istiwa. Nggak ada yang tanya. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah, yang baru, yang ditanyakan kepada orang-orang. Maka Imam Malik akhirnya menyuruh mengusir orang ini. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah SAW. Wa bima jaa'a an Rasulillah, dan dengan semua yang datang dari Rasul SAW, sesuai dengan maksud Nabi SAW. Nabi menyampaikan hal itu, para sahabat memahaminya, ya sudah. Itu berarti yang diinginkan Nabi. Itu berarti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa kana al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yaqulu, Imam Ahmad berpendapat dalam masalah hadis Nabi seperti innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Wa innallaha yura yaumal qiyamah, Allah dilihat pada hari kiamat. Wa innahu ta'ala ya'jab, Allah itu takjub, Allah itu yabhak, Allah itu tertawa, Allah itu yaghdab, Allah itu murka, Allah itu marah, Allah itu ridha, Allah itu benci, Allah itu cinta. Beliau mengatakan nu'minu biha, kita beriman dengan
hadis-hadis ini. Kita percaya. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan itu. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan. La bi kaifin wala ma'na. Tanpa bagaimana dan tanpa makna. Artinya tanpa makna yang kita bikin-bikin makna itu. Ya sudah, maknanya dalam bahasa Arab udah ketahuan itu semua. Makna mahabbah apa, makna ridha apa, makna ghadab apa. Beliau mengatakan yakni annana nu'minu bi anna Allah ta'ala yanzil. Kita beriman kalau Allah itu turun. Kalau Allah itu dilihat pada hari kiamat. Allah itu di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Walakin la na'lamu kaifiyatan nuzul. Kita enggak tahu bagaimana turunnya Allah, dan kita tidak tahu bagaimana melihatnya Allah. Kita melihat Allah nanti bagaimana, kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah. Walal ma'na al-haqiqi lidzalika. Kita tidak tahu dengan makna yang sebenarnya apa, tapi dalam bahasa Arab kita tahu makna yang sudah kita dipahamkan dengan bahasa itu. Bal nufawwidul amra fi ilmillah ilmi dzalika ilallah. Ilmunya kepada Allah. Tentang bagaimana, tentang makna yang sebenarnya apa, ilmunya dari Allah. Tapi secara bahasa kita memahami hal itu. Wala naruddu ala Rasulillah, dan kita tidak boleh menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Wala nasifullah ta'ala bi aktsar mimma wasafa bihi nafsa, dan kita tidak boleh memberikan sifat kepada Allah lebih daripada sifat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang mensifati dirinya sendiri bila haddin wala ghayr, tanpa batas, tanpa akhiran bagaimana, la wa nahnu na'lam. Ingat nih, pada akhirnya kita percaya bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah, antum kalau ditanya bagaimana ruh, tahu nggak sama ruh antum? Tidak azan jamaah. Tapi ala kulli hal, sudah masuk waktu salat. Berapa? 1 menit lagi. Tapi yang jelas jamaah, tentang yang gaib, tentang sesuatu yang gaib dan Allah gaib, kita hanya bisa tahu dari informasi yang disampaikan oleh Allah kepada kita, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ada orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah sehingga menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi ada orang juga yang akhirnya berlebih-lebihan dalam menafikan, sehingga mengatakan Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah tidak di mana, sehingga dia mensifati Allah seperti barang yang tidak ada dalam kehidupan. Kita beriman seperti apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran Al-Karim, dan seperti apa yang Nabi inginkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena memang belum selesai ya masalah bab asma wa sifat, masuk bab yang azim jemaah, karena kita berbincang tentang Sang Pencipta. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.